Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Semoga baik ya. Hari ini kita kembali lagi ke materi. Untuk materi kali ini yaitu penjelasan tentang EYD, EBI, dan tanda baca. Kita langsung mulai aja ya. Maaf kalau nanti berisik. Definisi. Apa itu EYD? EYD adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophusen tahun 1901 sampai 1947. Lalu yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi, yaitu tahun 1847 sampai 1972. Lalu ada ejaan Pembaharuan tahun 1957. Ini kayaknya lupa ya, nggak dikasih nomor. Terus ada ejaan Melindo tahun 1959. Yang kelima berarti ya, ada ejaan baru atau ejaan LBK pada tahun 1967. Terus ada ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ini nih, tahun 1979. Dan yang terakhir ada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Benar ya? Ada juga perubahan pemaknaan huruf. Ini yang sekarang ya, yang sebelah kiri ejaan disempurnakan mulai 16 Agustus 1972. Terus ada ejaan Republik atau ejaan Supandi, dan terakhir ejaan Ophusen. Ini bisa dilihat perbedaannya dari kata khusus, jadi ada pakai C, yang pertama pakai K, dan yang terakhir U-nya itu menggunakan huruf O dan E seperti Soekarno kayak gitu. Kelihatan banget kan perbedaannya, bisa kalian cermati lagi sendiri. Lalu ada ruang lingkup EYD dan EBI. Apa aja? Yang pertama ada pemakaian huruf, ada pemakaian kata, penulisan unsur serapan, dan tanda baca. Nih, pemakaian huruf nih, kita langsung mulai dari awal. Huruf abjad pasti udah pada tahu semua ya, A sampai Z. Yang kedua ada huruf vokal A, I, U, O. Saya kebalik ya, soalnya biasanya kayak gitu. Dan yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf konsonan itu selain huruf vokal, bisa dibaca B, C, D, F, dan seterusnya. Lalu ada huruf diftong, kayak gabungan antara huruf vokal tapi dua-duanya itu huruf vokal. AI, AU, EI, dan OI atau yang lain ya, misal gabungan sendiri lah. Terus ada gabungan huruf, ini gabungan huruf konsonan sama dengan huruf diftong. Bedanya kalau huruf diftong itu hurufnya huruf vokal, kalau konsonan ya hurufnya konsonan. Terus ada huruf kapital, huruf miring, dan huruf cetak tebal. Lalu ada penulisan kata. Penulisan kata dibagi beberapa kata. Yang pertama ada kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, dan kata depan. Lalu ada partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan, kata gantiku, kau, mu, nya, kata sandang si dan sang, seperti sang pencipta. Lalu ada tanda baca. Tanda baca itu ada banyak ya. Ini contohnya nih, ada tanda titik, tanda koma, titik dua, titik hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung, tanda garis miring, tanda petik, dan tanda penyingkat atau apostrof. Ini yang terakhir, ini yang mungkin belum tahu namanya kadang. Kan pasti yang lainnya udah pada tahu kan ya. Lalu ada pemakaian unsur serapan. Maksud dari unsur serapan yaitu seringkali mengambil atau menyerap unsur asing tanpa memperhatikan aturan situasi dan kondisi yang ada. Dalam bahasa Indonesia, unsur serapan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama secara adopsi, yang artinya terserapnya bahasa asing yang memiliki makna secara keseluruhan tanpa mengubah lafal atau ejaan dengan bahasa Indonesia. Hotdog tulisannya masih bahasa Inggris ya, tapi bacanya ya masih utuh hotdog. Supermarket, plaza. Dan yang kedua ada secara adaptasi. Ini nomornya salah nih, harusnya nomornya 2. Proses diserapnya bahasa asing akibat pemakaian bahasa mengambil bahasa asing. Option.
kan bacanya option jadinya opsi, maksimal jadi maksimal, action jadi K gitu ya. Terus ada fungsinya ejaan Indonesia itu digunakan untuk apa? Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dipergunakan bagi instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi kalau mau apa-apa itu harus menggunakan ejaan yang benar gitu loh. Kayak kalian mau nulis karya tulis ilmiah ya, berarti ejaannya harus benar gitu. Jangan sampai menulis tanda titik di awal kalimat. Lalu ada kata baku dan tidak baku. Ini yang sering keliru. Kata bakunya praktik itu praktek. Beda sama apotik. Kalau apotik itu yang tidak baku dan kata bakunya itu yang praktek. Kalian bisa baca sendiri ke bawah pada profil itu kata bakunya, tidak bakunya menjadi propil, dan selanjutnya. Kesalahan ejaan pada iklan. Iklan juga banyak yang salah ternyata ya. Ini ada praktek, harusnya diubah menjadi praktik. Nah, praktek jadi praktik. Kalau apotek itu udah baku ya, jangan lupa, inget, jangan kebalik. Terus ini ada jual pakai w itu nggak baku ya. Kalau jual harusnya jual. Lalu ada sup ayam kampung, harusnya sup ya, jadinya sup dan kampung. Kalau kampung itu bahasa lama, seperti ejaan tadi pada sejak awal itu loh. Menurut siapa ya yang ada O sama E nya. Terus ada vermak menjadi permak. Nih, kebersihan menjadi kebersihan, dan bis itu menjadi bus yang baku ya. Jadi ejaan yang disempurnakan. Kesimpulannya nih adalah tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf miring serta dari unsur serapan. Itu pun dapat diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dengan demikian, tadi digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Oke, terima kasih. Pesannya untuk tetap semangat ya. Jangan lupa disimak materi ini sampai akhir. Nanti jika ada absen juga absen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.